Hansab adalah iblis yang fokus mengganggu manusia dalam menjalankan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari belajar bersama, berdakwah bersama, tebarkan manfaat. Jadikan media sosialmu sebagai pemberi timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini dengan tema Hansab, setan yang bikin sholat kita kacau. Setan ini terus berusaha mengalihkan perhatian dan membuat seseorang tidak fokus saat sholat. Dari Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan sholatku serta mengacaukan bacaanku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah setan yang disebut dengan Hansab. Jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah ta'awudz dan meniupkan ke kiri 3 kali." Utsman mengatakan, "Aku pun melakukan itu dan Allah pun menghilangkan was-was setan dariku." Hadis riwayat Muslim nomor 2203. Dari hadis di atas terdapat pelajaran pertama, Hansab adalah iblis yang fokus mengganggu manusia dalam menjalankan sholat. Ia akan membuat manusia malas sholat, lalai, tak khusyuk, dan gangguan sholat lainnya. Kedua, jika merasakan gangguan ketika sholat, Rasulullah SAW mengajarkan agar kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan meniup ke kiri 3 kali. Ketiga, agar tidak terganggu oleh Hansab saat sholat, kita hendaknya sadar dan konsentrasi setiap kali kita sholat. Pasti ada setan yang membisikkan agar kita tidak khusyuk dalam sholat. Bisikan itu berupa riya, khayalan, dan rayuan negatif lainnya. Untuk itu kita harus sadar dan konsentrasi agar kita bisa melawan bisikan-bisikan itu. Memahami setiap bacaan, setiap gerakan sholat. Ciptakan lingkungan yang bersih agar ibadah terasa nyaman. Anggaplah sholat yang dilakukan menjadi ibadah terakhir agar kita benar-benar fokus melaksanakannya. Tanamkan dalam hati saat sholat kita akan bertemu dengan Allah SWT yang menciptakan alam semesta dan melakukan gerakan sholat dengan benar. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat." Terjemahan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Agar beruntung, kita harus berusaha untuk khusyuk saat sholat. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi belajar kita kali ini yang dapat kita pahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari gangguan setan yang terkutuk. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.